Satu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Stand up please.
Jadi kecerdasan artifisial ini biasa kita sebut dengan AI. Nah, misalkan kita mau mencari di manakah kota Pacitan berada, kira-kira kalau kita menggunakan internet, tahu nggak internetnya? Tahu nggak? Tahu. Di manakah rumahnya Farhan di adalah R3, Dusun Tenggar di Setempat? Kira-kira internetnya tahu apa tidak? Tahu. Kira-kira aplikasinya
bagian-bagian roket yang sesuai dengan gambar roket yang ada di atas. Siapa yang mau menjawab ke depan? Ya, Restu, silahkan maju. Silahkan kamu pilih, dicentang ya. Yang manakah gambar 1, 2, dan 3 ini sesuai dengan gambar roket yang ada di atas. Ayo, silahkan maju. Yang mana? Warnanya, bentuknya, mana yang sesuai? Ya, oke. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah jawabannya Restu betul? Betul. Ya. Ada jadinya oren, kemudian ya dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tepuk tangan untuk Restu. Nah, sekarang contoh berikutnya. Lanjut ya ke halaman berikutnya. Nah, di sini anak-anak ada gambar bangun. Ya, ada gambar bangun bagian-bagian kecil. Gambar bangun ini coba kamu perhatikan. Oh, di sini ada 2 kotak. Kira-kira di kotak ini isinya apa? Nanti ada 2 kotak. Perhatikan. Nanti isinya apa? Coba kalian amati gambar yang nomor 1 saja. Silakan diamati. Ini gambar apa, anak? Kotak persegi. Segi 3. Persegi. Segitiga. Segitiga. Sedangkan di sini ada 2 kotak. Kira-kira akan dikelompokkan berdasarkan apa? Bentuk. Oke, Aisyah silahkan maju. Silahkan diisi. Kotak yang pertama isinya apa? Kotak yang kedua isinya apa? Oke, silahkan dikerjakan. Yang lain memperhatikan. Ya, oke. Jadi ada berapa bentuk, Aisyah? 2. Yang pertama bentuknya apa? Segitiga. Yang kedua persegi. Bagaimana tanggapan dari yang lain? Apakah betul jawabannya Aisyah? Betul. Kita ucapkan ke Aisyah. Ya, oke. Contoh reposisi. Nah, sekarang mari kita lihat. Sebentar ya. Oke, gambar apakah ini? Awalnya pizzanya tuh bagaimana? Utuh. Nah, kalau kita mau makan, tentunya kita karena punya teman, kita harus membagi. Nah, biar kita bisa makan pizza, lebih enaknya kita potong menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian yang kedua, gambar apakah ini? Mobil. Tentunya mobil ini mempunyai bagiannya. Apa saja bagian-bagiannya? Ada apa saja? Terus namanya apa? Bodi. Terus ada apa lagi? Ada lampu. Terus yang di belakang biasanya ada apa? Plat. Nah, seperti ada besinya. Jadi sebuah benda itu mempunyai bagian-bagian kecilnya. Oke. Kalau untuk bersih-bersih, aku punya ini nih, si Aparo ini, robot vakum yang bisa bersih kamar aku dari debu, rambut, kotoran, dan tumpahan. Karena Aparo ini smart home assistant, jadi aku tinggal nyalain aja deh, terus biar dia bekerja sambil aku mengerjain hal yang lain. Kalau untuk bersih-bersih, aku punya ini nih, si Aparo ini, robot vakum yang bisa bersih kamar aku dari debu, rambut, kotoran, dan tumpahan. Karena Aparo ini smart home assistant, jadi aku tinggal nyalain aja deh, terus biar dia bekerja. Iya, siapa di rumah sudah punya seperti ini? Siapa tahu suatu saat nanti bisa beli ya. Ini sudah kayak ini. Siapa yang pengen punya? Iya. Tadi apa tadi yang kita lihat? Alat pembersih lantai. Bagaimana tadi cara kerjanya? Gini muter-muter. Nah, kira-kira kenapa robotnya itu bisa disuruh-suruh bersih-bersih? Kenapa? Karena mempunyai KA. Bagus benar jawabannya. Jadi sebelum ini diedarkan, ini cara pembuatannya tentunya disusun secara struktur sistematis menggunakan coding dan kecerdasan artifisial sehingga bisa dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan manusia. Jadi ini adalah salah satu contoh pemanfaatan coding dan KA. Nah, selanjutnya, kok dari tadi kita itu mempelajari berpikir komputasional. Apa tuh itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional yaitu proses berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah dengan cara
kondisi kelas 6 yang belum baik. Tulis di sini kondisi kelas 6 kotor. Ya, ditulis permasalahannya adalah kondisi kelas 6 yang kotor. Segera dibuat bahkan begini. Nah, anak-anak sambil kalian berdiskusi kelompok, Bu Fitri akan mengamati bagaimana keterlibatanmu di dalam kelompok, ikut membantu atau tidak, aktif bertanya, ataukah aktif memberikan pendapat atau tidak. Nanti Bu Fitri akan mengamati, ya. Sudah? Sudah ditulis? Nah, selanjutnya tadi kalian kelompok apa? Keamanan? Ya, ditulis di sini. Di bawahnya tadi kondisi kelas yang kotor, kamu keamanan. Ditulis di sini, keamanan. Bawahnya kerapian. Putus spidol. Oke, kalau kalian tidak mau menggambar kotak, boleh menggunakan sticky note. Nanti ditempel di bawah-bawahnya. Silakan, bisa dipakai. Sticky note-nya bisa dipakai. Daripada membuat kotak-kotak, menggunakan ini saja. Ayo semuanya ikut membantu. Terus dipecahkan bersama, berpikir bersama. Waktunya 20 menit untuk diskusi. Terus nanti tuliskan satu-satu menuliskan, ya, satu-satu menuliskan bagaimana cara kelasnya biar aman, apa saja yang dilakukan. Jadi ada 4 nih, karena ada 4 anggota ya. Nah, tuliskan, satu anak menuliskan apa saja yang dilakukan biar kelasnya aman. Nanti ditempelkan di
Ya, hampir sama ya. Tidak berkelahi, tadi tidak bertengkar. Oke, Bayu. Tidak membuli, saling menolong dan Iya, contohnya tadi Cipa. Baru saja Cipa ini ya Pak. Ngeplak konjoni, misalnya gini kayak gini. Ya maaf ya, Vera. Contoh kayak tadi tidak boleh ya. Minta maaf Cipa. Nah, kalau memaknanya juga rasanya boleh contoh tidak boleh ya, dibiasakan ngeplak-ngeplak hanya secara refleks seperti itu. Oke, sekarang kelompok
Tapi ada sedikit evaluasi ya anak-anak. Ayo anak-anak kelas 6 belajar berani untuk memberanikan diri belajar berkomunikasi yang baik. Karena itu juga merupakan salah satu 8 dimensi profil kelulusan. Jadi anak-anak itu dibiasakan untuk selalu tampil ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Kalau presentasi itu ke depan belajar percaya diri, kemudian suaranya yang keras, kemudian menjelaskannya dengan jelas, terus ketika berkelompok itu kolaborasinya yang baik, saling mendukung dan saling bekerja sama. Kemudian kita lanjutkan anak-anak untuk pemantapan materi pada hari ini. Kita akan lanjutkan dengan waktunya bermain kuis. Absen 10, absen 11, absen 12. Lanjut, selanjutnya. Oh, gitu. Ayo mana punya Diva? Angkat dua. Ya, kok. Ya, coba mau apa? C. Oke, sekarang. Oke, oh begitu caranya. Oke, sekarang soal nomor 3. Pertanyaan selanjutnya. Apa itu kecerdasan buatan? A. Sebuah komputer yang dapat berbicara dan merasakan. B. Seorang manusia super pintar. C. Sebuah komputer yang dapat belajar dan membuat keputusan seperti manusia. D. Sebuah robot mainan manusia. Oke, jawabannya apa? Silakan dilihat dan diputar kertasnya. Sudah? Oke, sudah siap? Jawabannya apa? Oke, dipindai dari sebelah sini. Ya, oke. Bentar ya. Oke, kurang satu sampai belum? Ya, oke, pertanyaan selanjutnya. Berikut adalah contoh penggunaan kecerdasan buatan. A. Kalkulator untuk menghitung angka. B. Permainan yang dapat belajar dari pemainnya. C. Jam dinding yang berbicara. D. Lampu yang menyala. Mana yang merupakan penggunaan kecerdasan buatan? Sudah tahu jawabannya? Sudah. Silakan di kertasnya disiapkan. Gimana jawabannya? Itu. Ya, dari 10 jawaban. Oke. Selanjutnya, soal nomor 4. Apa ke bawah saja biar nyemindainya cepat? Bawah sini. Situ aja. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan nomor 5. Apa yang dimaksud dengan pemikiran komputasional? A. Berpikir seperti komputer. B. Berpikir cepat seperti robot. C. Berpikir untuk memecahkan masalah dengan cara yang sistematis dan logis. D. Berpikir saat bermain game. Sudah tahu jawabannya? Silahkan di jawabannya apa? Ayo disiapkan jawabannya. Good. Jangan sampai keliru ya menyiapkan jawabannya. Oke, 10 tanggapan. Selanjutnya 6. Pertanyaannya, langkah-langkah berikut adalah dalam pemikiran komputasional. A. Menduga masalah. B. Mengingat jawaban. C. Dekomposisi atau memecah masalah. D. Menghindari masalah. Mana yang merupakan pemikiran komputasional? Sudah tahu jawabannya? Siapkan kodenya. Ayo, siapkan. Mati, Bu. Ya, sebentar ya.
memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. C. Menghapus bagian dari komputer. Sudah tahu jawabannya? Siapkan jawabannya. Yang lurus ya, yang lurus biar terbaca. Ya, oke. UB itu yang blok-blok. D. Penyelesaian